dalam video kali ini saya akan membahas tentang persepsi dalam komunikasi. Nah, yuk kita belajar bersama. Apa sih itu persepsi? Secara global, persepsi adalah suatu proses di mana seseorang menangkap, mengorganisasi, serta menginterpretasikan informasi dari lingkungan sekitar melalui indera sehingga membentuk suatu pemahaman atau gambaran tentang sesuatu. Nah, menurut para ahli, Bimo Walgito mengungkapkan bahwa persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses menerima stimulus di lingkungannya melalui alat indera. Menurut Bimo Walgito bahwa persepsi itu yang didahului oleh penginderaan, contohnya misalnya ada seorang siswa mengira bahwa gurunya itu tegas atau galak dan sejenisnya, tetapi ternyata guru itu hanya ingin berusaha siswanya itu disiplin. Nah, menurut para ahli selanjutnya dari Stephen P. Robin, persepsi adalah suatu proses di mana individu mengorganisasi dan menafsirkan kesan indera mereka untuk memberikan makna terhadap lingkungan. Nah, contoh dari persepsi Stephen P. Robin, misalnya kita sedang interview bekerja dengan user. Nah, mungkin user itu mengira bahwa kita ini termasuk kandidat yang kurang percaya diri karena tidak melakukan kontak mata dengan beliau. Nah, padahal kita ini hanya gugup untuk mengungkapkan itu. Setelah kita mengetahui apa itu persepsi, kita juga harus memahami bahwa persepsi itu adalah bagian terpenting dalam komunikasi. Kenapa sih persepsi itu penting dalam komunikasi? Pentingnya persepsi dalam komunikasi karena cara kita memahami informasi itu akan mempengaruhi terhadap persepsi kita terhadap pesan yang disampaikan. Misalnya, dua orang mendapat pesan yang sama, mungkin menginterpretasikannya secara berbeda karena berbeda latar belakang, pengalaman, serta konteksnya yang berbeda. Sementara persepsi yang keliru atau berbeda dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik dalam komunikasi. Jadi, pentingnya persepsi dalam komunikasi karena mempengaruhi reaksi. Karena persepsi menentukan makna pesan yang kita sampaikan. Agar menghindari kesalahpahaman, kekeliruan, pada dasarnya terdapat 5 tahapan dalam proses terjadinya persepsi. Yang pertama adalah stimulus. Stimulus merupakan tahapan rangsangan awal di mana panca indera kita seperti mata, hidung, mulut, telinga menerima rangsangan dari lingkungan luar. Yang kedua adalah tahapan organization. Pada tahap ini, informasi akan disalurkan ke otak dan otak akan mengorganisasikan informasi tersebut dengan mengelompokkan atau menyusun berdasarkan pola maupun kategori agar mudah dipahami. Yang ketiga ada interpretasi evolution. Pada tahap ini, otak akan menafsirkan makna dari informasi yang diterima dan juga menilainya. Persepsi seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain seperti pengalaman, budaya, emosi, dan juga nilai pribadi. Yang keempat ada memori. Di tahap ini, informasi yang sudah ditafsirkan maknanya akan disimpan di dalam memori, baik memori jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kelima ada recall. Pada tahap ini, kita bisa mengambil informasi yang sudah disimpan di dalam memori untuk digunakan sebagai perbandingan antara pengalaman baru dengan pengalaman yang sudah ada sebelumnya. Menurut Gibson 1950, persepsi tidak membutuhkan banyak proses kognitif maupun interpretasi internal, karena lingkungan itu sendiri sudah menyediakan banyak informasi yang dibutuhkan untuk memahami dunia. Lalu, pada tahun 2017, Robert S. Feldman menjelaskan kembali terkait teori persepsi yang berisi persepsi adalah proses aktif dan kognitif yang melibatkan 5 tahapan, yaitu sensasi, seleksi, organisasi, interpretasi, dan pemberian makna.
Pada umumnya, persepsi memiliki berbagai macam. Contohnya yang pertama, persepsi visual, yaitu adalah persepsi terhadap sesuatu melalui penglihatan kita atau mata kita. Yang kedua, ada persepsi auditori, yaitu persepsi terhadap sesuatu melalui pendengaran kita atau telinga kita. Nah, yang ketiga ada persepsi taktil, persepsi terhadap sesuatu melalui sentuhan kulit. Yang keempat, ada persepsi gustatori, persepsi melalui pengecapan atau lidah. Yang kelima, ada persepsi olfaktori, yaitu persepsi terhadap penciuman atau hidung kita. Nah, ada juga jenis persepsi berdasarkan psikologi sosial. Yang pertama, persepsi sosial. Persepsi terhadap orang lain biasanya melibatkan penilaian dan interpretasi perilaku. Yang kedua, persepsi diri, cara individu memandang dirinya sendiri. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan macam-macam persepsi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada dari Bimo Walgito 1981. Beliau mengatakan persepsi adalah proses yang diawali dengan penginderaan, lalu dilanjutkan dengan pengolahan stimulus sehingga menghasilkan makna tertentu. Nah, persepsi tidak juga sekedar menerima rangsangan tetapi juga mengolah dan menafsirkan sehingga terbentuk pemahaman terhadap objek. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika melihat asap, seseorang langsung mengira ada kebakaran karena ia pernah mengalami atau melihat kebakaran sebelumnya, sehingga persepsinya dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Yang kedua ada dari Stephen P. Robbins pada tahun 1983. Nah, beliau mengatakan persepsi adalah proses di mana individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan-kesan indrawi mereka untuk memberikan makna kepada lingkungan sekitar. Persepsi dipengaruhi oleh faktor internal seperti sikap, motif, dan minat, dan faktor eksternal seperti identitas, ukuran, dan kebaruan stimulus. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah misal ada seorang karyawan yang melihat temannya masuk ke dalam ruang manajer. Nah, ia berpersepsi bahwa temannya akan dipromosikan. Padahal kenyataannya temannya sedang ditegur karena kinerjanya yang menurun. Nah, saya akan menjelaskan mengapa saya memilih Bimo Walgito dan Stephen P. Robbins untuk dijadikan contoh. Alasannya karena Bimo Walgito adalah tokoh psikologi Indonesia yang fokus pada bidang psikologi, persepsi, dan pendapatnya sering dipakai dalam konteks pendidikan dan sosial di Indonesia, sehingga relevan untuk pemahaman persepsi dalam konteks budaya kita. Dan yang kedua, Stephen P. Robbins adalah ahli psikologi organisasi dan perilaku organisasi yang karyanya diakui secara internasional. Nah, pendapatnya tentang persepsi banyak digunakan dalam dunia manajemen, sumber daya manusia, dan psikologi sosial, sehingga memperkaya sudut pandang persepsi dari aspek profesional dan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Saya dari kelas 003 Prodi Ilmu Komunikasi kelompok 1. Di sini saya ingin menjelaskan faktor-faktor perbedaan persepsi. Untuk faktor perbedaan persepsi itu ada dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri itu dari pengalaman, biasanya pengalaman masa lalu seorang membentuk cara mereka menafsirkan informasi dari peristiwa baru. Yang kedua itu ada pengetahuan, tingkat pengetahuan dan pemahaman seorang tentang suatu topik dapat mempengaruhi bagaimana mereka mempersepsikannya. Yang ketiga itu ada sikap seseorang baik positif maupun negatif terhadap suatu objek atau orang dapat mempengaruhi persepsi mereka. Dan yang kedua itu ada dari faktor eksternal. Faktor eksternal itu dimulai dari stimulus fisik seperti suara, wisma, atau bentuk dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Dan kemudian itu ada konteks seperti waktu, tempat, atau situasi sosial juga dapat mempengaruhi persepsi sendiri.
Dan untuk yang ketiga itu ada keadaan lingkungan. Lingkungan di mana persepsi terjadi seperti suasana kebisingan atau pencahayaan juga dapat berpengaruh untuk seseorang. Salah satunya adalah pengalaman, kedua budaya, tiga harapan, keempat perasaan, lima lingkungan, enam prasangka. Contoh gampang, kalau lagi marah bisa jadi salah paham saat dengar orang ngomong. Itu karena perasaan mempengaruhi persepsi, salah satunya. Sekian dari saya, apabila ada yang kurang mohon maaf. Halo, perkenalkan nama saya Rivala Rizky Perdana dari kelas Ilmu Komunikasi CS 003. Di sini saya ingin menjabarkan kesimpulan yang kami dapatkan mengenai persepsi dalam proses komunikasi. Di pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, persepsi merupakan proses mental yang memungkinkan seseorang untuk menangkap, memahami, dan menafsirkan informasi atau pesan yang diterima dari lingkungannya. Dalam konteks komunikasi, persepsi sangat penting karena mempengaruhi bagaimana pesan dikirim, diterima, dan dimaknai oleh masing-masing pihak. Kesimpulan yang kedua, bahwa persepsi memiliki peran penting dalam proses komunikasi karena menentukan bagaimana pesan dipahami, ditanggapi, dan dievaluasi oleh komunikat. Setiap individu merangkap pesan berdasarkan sudut pandang, pengalaman, dan latar belakangnya masing-masing. Sehingga persepsi dapat memperkuat atau justru memperhambat pemahaman pesan secara akurat. Kesimpulan yang ketiga bahwa persepsi terjadinya dimulai dari penerimaan rangsangan stimulus tertentu melalui panca indera, kemudian informasi tersebut dikirim ke otak untuk diorganisasi, interpretasi, dan diberi makna berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta nilai-nilai yang dimiliki individu tertentu. Kesimpulan yang keempat bahwa macam-macam persepsi mencerminkan beragam cara individu memahami dan menafsirkan stimulus tertentu dari lingkungannya, seperti visual, auditori, tekstil, sosial, dan persepsi diri masing-masing. Kesimpulan yang kelima, perbedaan persepsi antar individu disebabkan oleh berbagai faktor seperti latar belakang budaya, pengalaman hidupnya, pendidikan, lingkungan sosial yang ada, nilai dan keyakinan pribadi, serta kondisi psikologis seperti motivasi dan emosi. Yang keenam, bahwa persepsi seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pengalaman, pengetahuan, kepribadian, motivasi, dan kondisi emosional. Sedangkan faktor eksternal mencakup intensitas dan sifat rangsangan lingkungan, serta situasi sosial. Semua faktor ini membentuk cara individu menangkap, menafsirkan, dan memberi makna terhadap informasi yang diterima. Yang ketujuh, terakhir, kesimpulan ini mengetahui peran persepsi dalam komunikasi dalam penting karena persepsi menentukan bagaimana pesan dikirim, diterima, dan dimaknai oleh setiap individu. Dengan memahami bahwa setiap orang memiliki persepsi yang berbeda berdasarkan pengalaman, latar belakang, dan kondisi psikologinya, kita bisa menghindari salah paham dan membangun komunikasi yang lebih efektif, empatik, dan terbuka. Itulah beberapa kesimpulan yang kami petik mengenai pentingnya peran persepsi dalam proses komunikasi dengan suatu organisasi atau individu atau kelompok-kelompok tertentu dengan tujuan tertentu.